Ya, semoga iya, alhamdulillah baik. Semoga oke. Kita hari ini di hari ketiga bersama dengan pemateri yang juga tidak kalah luar biasanya dari pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu ada Pak Khaidir Rahman MPD gitu ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin mengecek dulu semangat dari Bapak Ibu Guru di hari Senin ini ya. Oke, Bapak Ibu Guru, seperti biasanya kita jargon ketika saya bilang diklat online, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan lantang sumber belajar bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa diaktifkan mic-nya sekarang. Oke, Bapak Ibu, kita bisa bersama menyuarakan semangatnya pada pagi hari ini. Seperti itu. Oke, bisa saya mulai ya Bapak Ibu? Di kelas dan juga semangatnya. Dan tak lupa untuk Bapak Ibu yang streaming di YouTube juga jangan kalah ya untuk menyuarakan jargonnya, bisa lewat kolom komentarnya ya di YouTube gitu. Jadi masih tetap bisa untuk aktif untuk mengikuti diklat pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita bertemu dengan pemateri kita, ada baiknya kita mengenal CV singkat dari beliau terlebih dahulu ya. Iya, dari jadi hari ini untuk narasumber di hari ketiga kita ada Pak Khaidir Rahman MPD, guru penggerak dan PLH Kepala Sekolah Penggerak. Pengalaman karir terbaru beliau sebagai guru penggerak dan PLH Kepala Sekolah Penggerak ya untuk sekarang. Kemudian tim data Universitas Riau, sertifikasi guru rayon 5 dari 2008 hingga 2014. Kemudian untuk riwayat pendidikan formal, S1 Universitas Riau, yaitu pendidikan kimia, S2 di Teknologi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk pengalaman pelatihan beliau yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 1, kemudian program profesi guru PPG, dan yang terakhir yaitu guru belajar dan berbagi seri assessment kompetisi minimum. Luar biasa ya Bapak Ibu, semoga dapat menginspirasi Pak Khaidir ini. Nah, sekarang juga sudah bergabung bersama kita Pak Khaidir Rahman. Halo Bapak. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Khaidir. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah masih puasa Ibu. Lancar Pak ya puasanya? Lancar, lancar. Mudah-mudahan ngisi ini tidak buka puasa ya Bu, berat nih kayaknya. Oke, Pak Khaidir, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa nih Pak? Ya, hari ini kita rencana belajar kalau induknya asesmen ya, tapi kalau subnya kita tentang membahas tentang asesmen diagnostik gitu, Ibu. Halo? Iya, Pak Khaidir, mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tidak sabar nih untuk menyimak materi dari Pak Khaidir Rahman. Jadi untuk itu saya langsung persilahkan Pak Khaidir Rahman untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang mengikuti diklat nasional pada hari ketiga ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Dan juga saya khawatirnya ini ada penurunan kualitas dari narasumber dari hari pertarungan kedua gitu. Tapi minimal mudah-mudahan bisa mengimbangi para beliau-beliau yang sudah di hari pertama dan yang kedua. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Tentang ini asesmen diagnostik. Apakah sudah terlihat ya? terlihat Pak. Sudah, oke, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu, pagi ini kita coba berdiskusi ya, lebih tepatnya kalau saya yang semuanya dari saya, mungkin bahkan ada yang lebih sangat memahami tentang
tes diagnostik ya Bapak Ibu ya, tapi kita coba diskusi dan saya coba menjadi fasilitatornya tentang konsep dasar dan implementasi tes diagnostik di sekolah dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini masih dalam terkait tentang kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk materinya, saya mau lihatkan ini slide kedua. Oke. Bapak Ibu, di kelasnya Bapak Ibu pernah Bapak Ibu menjumpai seperti ini. Ada anak yang menurut kita rajin, terutama yang ini misalnya, terutama yang guru mata pelajaran ya, yang berbeda-beda gitu ya. Anaknya ketika kita mengajar itu pintar gitu ya, kalau menurut kita semangat gitu ya. Tapi menurut guru lain tidak katanya, tidak pintar dan sangat malas. Atau kebalikannya, yang kata guru-guru lain anaknya pintar, tapi menurut kita tidak seperti itu. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Pernah jumpa di sekolahnya? Atau di kelasnya? Ada, iya ada. Sering. Ya pernah ada, betul. Rasanya ada ya, yang enak itu seperti ini ya, di kita terasa pintar, di guru-guru lain tidak. Tapi yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika guru lain bilang anak-anaknya pintar, di kita tidak gitu ya. Itu mungkin ada sesuatu dalam diri kita Bapak Ibu ya. Tapi ketika misalnya anaknya rajin di kita, semangat di kita, berarti memang ada sesuatu juga yang layak kita bagikan kepada guru-guru lain gitu ya. Kok bisa anak yang dibilang malas, anak yang bilang bandel rajin pada diri kita. Baik, yang ini nanti akan kita coba hubungkan dengan asesmen diagnostik kita Bapak Ibu ya. Apa sih hubungan yang pertanyaan di awal ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oh iya, rata-rata pernah ada. Betul. Oke, kalau saya mengalaminya bukan antar guru dan oh iya betul sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, apa Bapak Ibu di sini pernah ke dokter ya? Mungkin pernah ya. Pak Aidil? Ya, sudah berganti. Untuk PowerPoint-nya bisa di fullkan ya. Nah, jadi Oke, maaf. Oke, udah. Udah, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita main pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja Bapak Ibu ya. Yang berat-berat saya tak sanggup ngangkatnya. Takut buka puasa nanti. Oke, Bapak Ibu. Apa pernah ke dokter ya? Pernah lah ya ke dokter ya? Oke, saya baru alami. Sarannya ke dokter ya, jangan ke dukun. Apalagi kalau ini ada larangan ke dukun ya sebenarnya bagi yang muslim sebenarnya ya. Mengarah menduakan Tuhan kalau ke dukun ya. Oke, poinnya bukan itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ke dokter dicek gitu ya pakai stetoskop ya namanya. Dokternya cuman diam aja atau banyak tanya-tanya ke kita ya? Banyak tanya-tanya ya dokternya. Tak bisa ya kira-kira dokter itu dengan melihat wajah kita sudah tahu penyakitnya apa bisa ya? Iya, banyak nanyanya dokter itu. Baik sama kita pribadi, bahkan juga kadang keluarga atau yang mendampingi kita juga ditanya-tanya itu sebenarnya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dokter nanya-nanya gitu apa ya Bapak Ibu ya? Tujuannya untuk apakah cuman kepo aja atau gimana ya? Ya, benar ditanya kalau diwawancarai kita ya. Misalnya nih sakit perut ditanya kemarin makannya makan apa gitu ya, biasanya seperti itu, atau kebiasaannya ibu bapak di rumah itu seperti apa. Nah, artinya dokter ketika menyimpulkan sebuah penyakit, mereka akan melakukan yang namanya langkah-langkah diagnosis ya, atau anamnesis entah seperti itulah, sebelum melakukan langkah-langkah untuk penyembuhan. Nah, begitu juga Bapak Ibu, luar biasanya profesi kita sebagai pengajar, baik itu guru ataupun dosen sebenarnya. Langkah-langkah ini juga perlu kita lakukan karena memang
kondisi kesiapan belajar anak. I always dream about making people happy. Oke, benar-benar saya berpindah ya. Untuk pagi ini kita belajar tentang asesmen diagnostik. Secara teoritis, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk melakukan identifikasi kompetensi si anak ya Bapak Ibu ya, atau kekuatan dari si anak, murid peserta didik kita, terus lemahnya di mana. Nah, itu yang akan kita lihat. Terus kalau sudah punya data, diapakan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah identifikasi, kita punya data-data, punya data kompetensi si anak, tahu kekuatannya, paham kelemahannya, hasilnya digunakan pendidik atau kita sebagai guru atau dosen atau pengajar itu sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, jadi butuhnya mereka seperti apa gitu ya. Setelah kita melakukan asesmen diagnostik, mendiagnosa, misalnya anggaplah kita ini yang ini dulu ya, misalnya si anak ini rupanya setelah didiagnostik melihat fisiknya lah dulu misalnya Pak Ibu ya, ada yang misalnya kekurangan penglihatan kurang bagus seperti itu. Contoh kecil saja. Artinya dengan mengubah tempat duduk saja kan sudah menyediakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Artinya kalau bagi siswa yang kesulitan melihat, bisa kita atur tempat duduknya menjadi lebih ke depan. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh pembukaan di awal saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi diagnostik itu nanti kita lihat seperti apa dan teorinya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, asesmen diagnostik ini sebenarnya tidak hanya di kurikulum Merdeka, baik sekolah yang belum mengadopsi atau menganut kurikulum Merdeka juga sebaiknya melaksanakan asesmen diagnostik ini. Oke, masih delay Bapak Ibu. Oke. Nah, apa sih manfaat dari asesmen diagnostik itu? Yang pertama, kita mampu merencanakan pembelajaran yang efisien. Nah, kita kan tadi sudah tahu nih pemetaan si anak, tahu kompetensi si anak, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya, tahu minatnya, tahu kesukaannya seperti apa, sehingga kita mampu menghadirkan pembelajaran yang memang sesuai dengan profil yang kita dapatkan tadi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak banyak menghabiskan tenaga gitu ya, baik dari kitanya maupun dari muridnya. Kenapa? Karena kita sudah punya petanya gitu. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran yang kita hadirkan di kelas itu menjadi lebih efisien. Yang kedua apa? Memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa. Jadi Bapak Ibu, ketika asesmen diagnostik itu dilaksanakan, kita punya profil yang sangat lengkap ya Bapak Ibu ya. Terkait boleh itu latar belakangnya, tentang keluarganya, sosial budayanya, ekonominya, kebiasaan-kebiasaan di rumah, terus apa lagi? Tentang kesehatannya, tentang gaya belajarnya. Jadi lengkap profil seseorang itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya data itu enak gitu ya. Kalau dia pun sakit, kita sudah punya data, rekam jejaknya sudah ada. Nah, seterusnya apa lagi manfaat dari asesmen diagnostik? Merancang baseline itu acuan untuk asesmen belajar yang lebih lanjut. Jadi ketika kita sudah punya peta, nih anak nih sebelum belajar dengan kita sudah punya peta. Oh, jadi nanti asesmen selanjutnya itu yang cocok seperti apa? Gitu. Jadi kita sudah bisa merancang asesmen setelah dalam pembelajaran maupun nanti asesmen setelah pembelajaran. Bisa kita rancang dari database yang sudah kita punya sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah manfaat dari asesmen diagnostik. Apalagi Bapak Ibu kan sekarang ini memang digencarkan tentang IKM yang kalau dulunya kan dari tahun 2020 atau 2021 kami para sekolah penggerak itu memang dites kepala sekolahnya. Kalau sekarang kan untuk yang mandiri itu tidak lagi, boleh kita daftar saja kalau sudah menganut atau mengadopsi kurikulum Merdeka, memang dianjurkan sekali melakukan asesmen diagnostik. Tapi terlepas dari itu, asesmen diagnostik ini sangat bagus sekali, apapun kurikulumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu.
Jadi, asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kognitif, ada yang disebut dengan non-kognitif. Kognitif ini bahasa lainnya ya terkait dengan pembelajarannya, dengan materi pelajarannya. Itu yang kognitif ya Bapak Ibu ya. Kalau non-kognitif itu tentang latar belakang siswanya, tentang kejiwaan, emosionalnya, itu yang akan kita lihat atau kita ukur. Oke, nah tujuannya itu apa? Tujuan dari asesmen diagnostik, kita lihat yang non-kognitif dulu. Yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial peserta didik. Ya, bagi sekolah yang sudah punya guru BK atau bahkan ada psikolognya di sekolah itu sangat terbantu sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk memahami psikologi anak dan instrumen-instrumennya itu sangat lengkap sekali bagi sekolah. Tapi bagi kita yang tinggal di daerah gitu ya, yang memang SDM-nya masih kurang, nah memang dibutuhkan kreativitas dari para guru atau pendidiknya dalam menyusun instrumen ini. Nah, jadi kalau sekarang kan dari pemerintah juga ada program guru pendidikan guru inklusif ya. Jadi silakan Bapak Ibu daftar, sekolah kami alhamdulillah dapat juga kemarin. Kini sudah Ramadan lagi, tetap semangat jalan. Ya, untuk non kognitifnya. Nah, seperti itu. Jikapun belum dapat, ini memang dibutuhkan kreativitas kita sebagai pendidik. Pendidik itu kan memang merupakan insan atau orang yang pembelajar sepanjang hayatnya. Jadi kita selalu belajar gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk hari ini kita sama-sama belajar tentang asesmen diagnostik itu. Nah, jadi kita yang pertama non-kognitif itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial peserta didik. Jadi dengan melakukan asesmen diagnostik yang non-kognitif, Bapak Ibu diharapkan tahu tentang psikologi si anak. Terus apa lagi? Dari tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitif, yang kedua mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi kan memang jam hidup kita itu kan semuanya sama 24 jam, tapi akan ada jatah-jatahnya porsi di rumah seperti apa. Bisa jadi kita coba beri lingkungan yang baik di sekolahnya, tapi di rumah kita tidak tahu seperti apa. Nah, dengan mengetahui aktivitas selama di rumah, kita mampu memetakan si anak, oh ternyata pergaulannya di luar seperti ini. Ternyata dukungan dari orang tuanya masih kurang dalam mengulang pembelajaran. Nah, seperti itu. Yang nomor 3 non-kognitif yang seperti disebutkan tadi, mengetahui kondisi keluarga siswa. Termasuk juga misalnya kan berpengaruh Bapak Ibu terhadap latar belakang pendidikan, orang tua, terus pola pikirnya seperti apa, terus misalnya lingkungan keluarganya seperti apa, lingkungan sekitar rumahnya seperti apa, itu kan berpengaruh terhadap si anak dalam belajarnya nanti. Jadi kalau kita punya data ini luar biasa, kita profilnya kita sudah tahu. Oh, misalnya anak ini memang perlu perhatian khusus. Kenapa? Karena lingkungannya luar biasa tidak mendukung dalam hal pendidikan, misalnya seperti itu. Nanti kita akan bercerita lebih jauh Bapak Ibu tentang yang tadi. Terus apa lagi? Mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Ya, jadi kadang seperti ini, ada siswa yang mungkin nampaknya baik-baik saja di sekolah, terus juga menjadi anak yang penurut di rumah, namun ketika di luar dari dua wadah tadi, kan ada tiga pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maksudnya pergaulannya. Nah, ketika pergaulannya juga tidak baik, itu bisa saja mempengaruhi dari si anaknya tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Terus ada yang terakhir dari tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitifnya, itu kita mampu atau memetakan karakter si anak. Jadi karakternya kita sudah tahu ya, ini si anaknya pendiam, yang ini ceria, yang ini lebih introvert, yang ini ekstrovert gitu ya. Terus gaya belajar kalau kita berbicara secara teoritis, biasanya yang gaya belajar yang 3 itu ya, ada yang auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, meskipun tidak bisa juga di label seseorang itu gaya belajarnya pure selalu visual. Terkadang dia juga membutuhkan
kinestetik atau auditori. Nah, seperti itu. Tapi biasanya ada yang dominan. Nah, teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu dari tujuan asesmen diagnostik yang non kognitif. Nah, kita beralih ke tujuan asesmen diagnostik yang kognitifnya lagi. Jadi kita mendiagnosa, kalau bahasa sederhananya seperti ini yang kognitif ini, materi prasyarat atau materi yang dibutuhkan untuk belajar selanjutnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sering terlupakan oleh kita kadang-kadang, apalagi nih yang biasanya yang sudah lama mengajar, yang memang kemampuannya bagus gurunya gitu ya, karena merasa sudah sangat paham sekali dengan materinya, tapi sudut pandangnya lupa, sudut pandangnya hanya gurunya saja, tak tahu apakah anaknya memang sudah siap atau tidak belajarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi asesmen diagnostik yang kognitif ini juga sangat penting Bapak Ibu. Tujuannya apa? Kita lihat, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kita lihat capaian kompetensinya itu seperti apa. Terus yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi Bapak Ibu tidak usah antar sekolah, antar kelas saja. Misalnya kalau di SMP itu ada kelas 7 ya, antara 7A, 7B dan 7C saja itu bisa berbeda kemampuan rata-ratanya ya. Jadi kalau kita sudah melakukan asesmen diagnostik yang bagian kognitifnya tentang materi pelajarannya, kita sudah tahu nih, oh ya ini rata-rata yang kelas ini masih di sini nih beranjaknya, sehingga kita ketika memulai materi yang baru kita bisa mengajarkan dulu agar apa? Agar kita karena kita sudah tahu nih rata-rata kelasnya sudah kemampuannya seperti ini. Jadi bisa kita mengatur levelnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, asesmen diagnostik yang kognitif ini bisa memberikan kelas remedial atau pelajar tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan pakai fase ya namanya Bapak Ibu ya. Kalau fase A itu saya ulang lagi, mungkin sudah bosan mendengarnya, mohon maaf. Yang fase A itu kelas 1, kelas 2 SD fase A. Artinya mereka akan satu fase, kelas 3, 4 fase B, 5, 6 fase C, fase D itu SMP, fase E itu kelas 10 SMA, fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi misalnya kalau yang guru fase A, artinya guru kelas 1, kelas 2 SD gitu ya, misalnya Bapak Ibu ini berada di kelas 2 SD. Sebelum memulai tahun ajaran baru nih, cocok nih, kan kita sudah akan mulai tahun ajaran baru di bulan Juli nanti ya, kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan asesmen diagnostiknya, baik non-kognitif maupun yang kognitif. Nah, untuk yang kognitifnya misalnya Bapak Ibu melakukan sebuah tes tentang materi prasyarat yang akan kita mulai di kelas 2 SD-nya. Kira-kira apa di kelas 1-nya? Nanti Bapak Ibu yang akan lebih tahu. Oh iya, untuk misalnya membuat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, membuat karangan, berarti artinya anak-anak harus pandai membaca dan menulis, itu materi prasyaratnya misalnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan merancang. Ini mumpung sekarang kan udah di ujung-ujung semester. Kenapa? Karena asesmen diagnostik ini umumnya dilaksanakan itu di awal-awal pertemuan. Nah, jadi sangat tepat sekali ketika memang pertemuan kita di akhir-akhir semester. Kenapa? Bapak Ibu bisa merancang nanti ketika di tahun ajaran baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara garis besar asesmen diagnostik itu terbagi dua, asesmen diagnostik yang non kognitif dan asesmen diagnostik yang kognitif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Untuk bentuknya Bapak Ibu, untuk bentuknya tidak ada yang baku ya dalam melakukan asesmen diagnostik. Yang penting Bapak Ibu tahu tujuan apa yang ingin dicapai. Ketika tahu tujuannya, Bapak Ibu nanti bisa membuat indikatornya ya. Buat indikator, tahu kisi-kisinya. Kisi-kisi Bapak Ibu bisa menyusun asesmennya seperti apa. Ya mungkin Bapak Ibu sudah sering lah melakukannya ya. Termasuk juga di soal Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini
kerangka berpikirnya seperti itu Bapak Ibu ya, kerangka berpikir dari asesmen diagnostik. Jadi ada bentuk, tujuan, dan pelaksanaan dalam asesmen diagnostik. Nah, ketika misalnya kita melakukan asesmen diagnostik, mau mengambil yang mana? Sebaiknya memang dilakukan dua-duanya. Asesmen kognitif ini misalnya kalau pada murid-murid di SD gitu ya, murid-murid di SD pengen mengetahui kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau mata pelajarannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh, kita melakukan diagnostik yang kognitif deh, mau lihat kemampuan baca dan menulisnya. Kenapa? Karena mata pelajaran di kelas 2 misalnya, kelas 2 SD atau kelas 3 SD, atau saya kurang tahu, nanti Bapak Ibu yang lebih paham. Ada di sini harus membuat karangan misal, atau materi-materinya sudah mengharuskan anak pandai membaca di kelas 2 SD ya gitu ya Bapak Ibu yang lebih paham ini. Jadi asesmen diagnostik yang kognitifnya, Bapak Ibu silahkan merancang asesmen yang bisa mengukur anak itu bisa baca atau sudah bisa tapi butuh bantuan atau sama sekali belum bisa membaca. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kognitifnya. Terus asesmen diagnostik yang non kognitifnya seperti apa? Ya melihat perkembangan si anak gitu ya, tentang psikologinya seperti apa, terus kondisi keluarganya tadi yang sudah kita bicarakan di awal tadi Bapak Ibu ya. Ini masih sangat penting juga. Terus tentang gaya belajarnya juga seperti apa gitu ya. Terus minatnya. Jadi kita bisa punya profil anak yang cukup lengkap. Sehingga kenapa nanti ketika meramu pembelajaran itu bisa Bapak Ibu misalnya pengen mengaitkan dengan minatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu. Terus nanti kalau sudah nih punya kognitif, punya asesmen diagnostik yang non kognitif, sudah punya 2. Mau diapakan lagi? Nah, mau diapakan lagi? Nanti Bapak Ibu kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada namanya capaian pembelajaran di breakdown lagi menjadi tujuan disusun lagi menjadi alur tujuan, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah punya peta tentang si anak, Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam modul ajarnya ya. Kalau yang K13 dalam RPP-nya. Misalnya nih kalau sudah punya punya pemetaan anak tentang gaya belajar misalnya. Oh, si anak ini rata-rata ini nih sudah suka dengan gaya belajar kinestetik. Berarti Bapak Ibu silahkan buat sebuah materi, tapi sesuaikan dengan karakteristik materinya ya Bapak Ibu ya. Pengen yang banyak ada anak itu bergerak deh gitu ya. Kenapa? Karena dari gaya belajarnya tadi kinestetik. Nah, hadirkanlah pembelajaran yang memang yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi tidak yang ini tidak terlalu kaku, maksudnya tidak harus anak yang kinestetik apakah dia tidak suka visual, belum tahu juga Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu langsung dituangkan ke dalam alur tujuan pelajarannya dan modulnya. Kalau di K13 misalnya nih menganut sekolahnya baru daftar implementasi kurikulum Merdeka yang levelnya baru belajar ya seperti itu. Masih K13 tapi beberapa prinsip dan konsepnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu silakan lakukan asesmen diagnostik yang kognitif dan non kognitif. Nanti di RPP-nya masukkanlah di sana seperti itu. Terus program pembelajaran individual. Nah, ketika misalnya kita nih punya nih yang belum bisa membaca, tentu ada 2 atau 3 orang nih misalnya dalam 25 orang. Tak mungkin kita akan mengajarkan kembali kepada semuanya untuk belajar baca gitu ya. Nanti yang 22 orang lagi bosan. Kenapa? Karena mereka sudah pandai membaca. Jadi Bapak Ibu silakan beri tugas tambahan atau cari waktu jam kosong ya. Jangan hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya, jadi guru. Cari jam kosongnya untuk memberikan program pembelajaran individual kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan tadi. Kan kita sudah punya nih asesmen tadi, diagnostik yang kognitif misalnya. Ada beberapa anak data yang belum bisa membaca atau berhitungnya kurang bagus gitu ya. Silakan Bapak Ibu, atau malah sebaliknya, mempunyai data yang asesmen kognitifnya sangat bagus sekali, anak dengan kemampuan yang di atas rata-rata.
Nah, untuk anak ini Bapak Ibu, kita harus pandai juga memanajemennya, mengaturnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu jika memberikan materi yang biasa-biasa saja, mereka cenderung tidak tertarik, tidak termotivasi lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mampu. Jadi berikan pembelajaran yang lebih menantang kepada yang mereka yang sudah bisa seperti itu. Tapi biasanya dalam satu kelas itu jarang yang kita temui seperti itu ya. Atau misalnya seperti ini, kita sudah punya data asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik yang non kognitif. Ternyata ada anak yang mengharuskan kita memberi program anak dengan kebutuhan khusus atau yang disebut dengan ABK ya. Ini guru-guru yang SLB saya kira sudah sangat memahami yang ini tentang program kebutuhan khusus atau sekolah inklusif ya yang sudah melaksanakannya. Jadi sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika kita punya data, ketika kita memahami si anak, ketika kita punya data diri anak, tahu karakteristiknya, kita bisa membuat program gitu ya. Banyak sekali program-program yang kita susun di baik skala kelas ataupun skala sekolah seperti itu ya. Terus nanti untuk apa? Pada pelaksanaannya akan disesuaikan kebutuhan. Butuhnya tadi kan kita sudah punya peta, sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Sepanjang belajar tadi kan kita sudah punya nih, oh yang kelas ini kemampuan rata-ratanya nih seperti ini. Maka gaya mengajar saya harusnya seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang seorang guru itu tidak hanya hafal namanya, tetapi juga hafal dan lain-lainnya. Hafal keluarganya seperti apa, hafal latar belakang pendidikan orang tuanya, hafal lingkungan tempat tinggalnya, nah seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi maka cocok ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, bentuk kasih sayang kita sebagai guru, cobalah di awal-awal ini Bapak Ibu melakukan yang namanya asesmen, penilaian. Asesmen yang mana? Yang ya dua-duanya silahkan dilaksanakan, asesmen yang diagnostik yang kognitif maupun asesmen diagnostik yang non kognitif, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Lantas Bapak Ibu, apa yang akan mulai kita lakukan untuk melakukan asesmen diagnostik ini, baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif? Yang pertama Bapak Ibu, tetapkan dulu mau buat asesmen apa. Pikirkan, oh ya, di misalnya nih, contoh saja, misalnya di awal semester nanti, oh saya mau bikin inilah asesmen diagnostik yang non kognitif lah, kerjasama sama guru-guru lain. Ayo kita rame-rame buat tim yuk, kita buat instrumen nanti yang kedua ya, membuat asesmen diagnostik non kognitif agar kita punya peta seluruh siswa di sekolah kita, misalnya seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulumnya misalnya seperti itu. Silahkan laksanakan. Nah, kalau untuk yang asesmen diagnostik yang kognitif itu kan berhubungan dengan pelajaran. Itu silahkan Bapak Ibu, terutama yang guru mata pelajaran, biasanya merancang sendiri tentang mata pelajarannya atau bekerja sama dengan yang sama-sama mata pelajaran. Kalau di guru SD berarti wali kelasnya gitu ya. Di awal masuk nanti saya mau mengajarkan materi apa ya? Untuk materi ini anak-anak prasyaratnya materi apa ya? Nah itu nanti Bapak Ibu pikirkan. Jadi menetapkan jenis asesmen. Terus juga mengenai setelah menetapkan jenis asesmen, Bapak Ibu silahkan menyusun instrumennya. Bentuk instrumennya itu seperti apa? Ini sudah menetapkan nih sekolah kita secara global pengen menyusun misalnya asesmen diagnostik yang non kognitif. Buatlah timnya gitu ya, seperti itu. Apa yang pengen kita lihat? Misalnya kita mau lihat tentang keluarganya, susunlah tentang keluarga itu apa saja. Misalnya tentang penghasilan orang tua, tentang pekerjaannya, tentang pendidikannya, terus misalnya kepedulian orang tua terhadap belajar si anak. Nah, jadi Bapak Ibu susun indikator-indikator yang pengen Bapak Ibu buat pertanyaan-pertanyaannya nantinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau pengen banyak referensi silahkan di googling gitu ya. Jadi tidak ada memang aturan yang baku tentang ini, tapi kita bisa baca tentang teoritis tentang apa yang ingin kita ukur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah lanjut, pada tahap sudah
ditetapkan nih mau asesmen yang ini, sudah kita buat nih instrumennya. Tadi yang non kognitif misalnya ya, instrumennya yang ini. Kalau yang non kognitif, yang kognitifnya tentang materi apa saja yang pengen Bapak Ibu susun sudah juga punya. Nah, dalam pelaksanaan asesmennya silahkan melakukan dengan berbagai macam teknik gitu ya. Ada yang boleh dengan wawancara. Kalau misalnya nih dengan anak kelas 1 SD, anak kelas 1 SD tidak mungkin Bapak Ibu memberikan asesmen yang berupa misalnya daftar pertanyaan yang harus dijawab sendiri. Kenapa? Karena tidak semua anak SD yang masuk SD itu pandai membaca. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan misalnya dengan tanya jawab saja dengan bahasa yang disesuaikan dengan si objeknya tadi, si anak tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan memakai misalnya bahasa yang terlalu tinggi dan tidak dimengerti oleh anak. Atau misalnya tidak harus dengan wawancara. Bapak Ibu bisa melakukan dengan observasi langsung. Misalnya nih mau melihat kondisi keluarga si anak. Bapak Ibu silakan turun langsung ke di mana anak itu tinggal, seperti itu. Apakah ini menambah pekerjaannya, pekerjaan guru seperti ini Bapak Ibu ya. Atau dengan asesmen tertulis, ini mungkin di kelas-kelas yang sudah kelas tinggi ya, kalau untuk SD mungkin sudah boleh ya dengan melaksanakan asesmen yang bentuknya tertulis seperti itu Bapak Ibu. Terus juga dengan dokumen apakah bisa? Bisa dengan dokumen. Jadi diagnostik yang kognitif ya Bapak Ibu bisa melakukan asesmennya dengan apa? Dengan melihat kumpulan-kumpulan nilai-nilai sebelumnya. Nilai-nilai rapornya, nilai-nilai ulangan di kelas sebelumnya. Silahkan dikumpulkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya ini menjadi salah satu referensi kita ya. Oh, anak ini kurangnya di sini, nilainya segini. Tapi biasanya kalau untuk meyakinkan valid tidaknya sebuah instrumen itu, bagusnya ada instrumen pendamping lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di raportnya bagus, tapi kok dalam belajarnya kok anak ini kayaknya kurang. Bagusnya memang untuk memastikannya silahkan lakukan asesmen diagnostik kognitif yang menurut Bapak Ibu tepat atau valid untuk mengukurnya. Seperti itu. Kita bukan artian mencurigai guru sebelumnya ya, tapi terkadang mungkin ada terjadi kesalahan dalam penulisan data. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan punya instrumen, terus kita melakukan wawancara kalau memang tekniknya tadi dengan wawancara ya, atau dengan observasi, atau dengan tes langsung, atau dengan melihat dokumen kita sudah punya. Nah, kita tinggal menganalisis datanya. Analisis data tentang informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Kan sudah punya data nih, si A, si B, si C, si A nih keluarganya seperti ini, latar belakangnya seperti ini, itu yang non kognitifnya ya, kesehatannya seperti ini. Oh, non kognitifnya sudah bagus. Yang Shopee Big Ramadan Sale 44 Midnight Sale 4 sampai 6 April. Setiap jam 12 malam hingga sering tidak mengerjakan gitu ya. Oh, rupanya mungkin di rumahnya sangat tidak didukung sekali oleh keluarganya, atau misalnya ada murid yang sambil bekerja di luar ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi fungsi asesmen non kognitifnya itu di sana nantinya. Nah, ketika sudah punya analisis data, jadi Bapak Ibu sudah punya profil peserta didik. Profil peserta didik itu berisi apa yang telah dan belum dikuasai serta yang dibutuhkan. Oh, yang si A, anak yang A tadi belum menguasai ini nih. Yang bagian ini sudah. Terus apa yang dibutuhkan, bantuan apa yang perlu kita berikan kepada si anak. Nah, jadi itu tujuan akhirnya nanti. Kita sudah paham yang sudah dikuasai, kita sudah tahu yang belum dikuasainya apa, kita juga tahu apa yang akan kita berikan kepada si anak. Nah, jadi itu dari tahapan asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari asesmen diagnostik yang bagian awal tadi ya, membuat rencana asesmen. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan kolaborasi dengan pendidik lainnya. Kolaborasi dengan kepala sekolahnya boleh, dengan wakil kepala sekolahnya boleh, dengan orang tuanya, dokter, psikolog, terapis, pekerja sosial, dan ahli lainnya yang misalnya berada di luar sekolah ya. Beberapa
ini. Nah, kalau di sekolah kami kemarin Bapak Ibu, setelah kami melakukan asesmen yang disusun diketuai oleh guru BK kami, memang ada lumayan persentasenya lumayan besar, sekitar 16% itu gangguan kesehatan yang ringan lah, bahasanya seperti itu. Jadi langkah sekolah itu apa? Langkah sekolah bisa melakukan misalnya buat MOU dengan puskesmas terdekat, misalnya dalam 2 atau 3 bulan, misalnya tenaga kesehatan berkunjung melakukan penyuluhan, misalnya tambah pil penambah darah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu sangat bermanfaat bagi sekolahnya ya Bapak Ibu ya, untuk yang seperti ini. Terus juga ketika membuat perencanaan, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi kita buat pertanyaan pemantik yang kita jawab sendiri. Jawaban itu nanti akan kita gunakan dalam pelaksanaan asesmen diagnostiknya. Contohnya seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu, tabel yang di sebelah kanannya, mudah-mudahan terlihat. Pertanyaan pemantik kolomnya. Misalnya nih kita membuat pertanyaan pemantiknya adalah apa bentuk asesmen yang akan dilakukan. Nah, kalau misalnya kita pengen buat asesmen diagnostik, kan tadi secara garis besar cuma ada 2. Asesmen diagnostik yang kognitif atau yang disebut dengan akademik ya, atau yang non kognitif atau non akademik. Nah, jadi ada beberapa orang yang menyebutnya seperti itu. Contohnya apa? Misalnya nih untuk asesmen yang akademiknya tentang pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu ya, tentang bercerita. Bapak Ibu yang bahasa Indonesia lebih tahu. Terus bentuk asesmen yang akan dilakukan, yang misalnya pengen yang non kognitif atau yang non akademik, misalnya ingin mengetahui perkembangan motorik halus kepada siswa, misalnya untuk yang SD ya, untuk motorik ini, atau Bapak Ibu TK ya yang biasanya melihat perkembangan motorik si anak. Silahkan dibuat, yang ini kan non akademik atau non kognitif di bahasanya seperti itu. Jadi tentukan Bapak Ibu pengen buat asesmen apa gitu ya. Nah, saran saya Bapak Ibu untuk semester baru nanti, karena kita hari ini sudah diskusi tentang asesmen diagnostik, silakan Bapak Ibu rancang dua-duanya. Oke, pertanyaannya kedua, pertanyaan pemantiknya adalah yang harus Bapak Ibu jawab juga, siapa yang terlibat dalam proses asesmen tadi? Kita kan udah tahu nih mau bikin asesmen apa, diagnostik kognitif atau diagnostik non kognitif, atau mau bikin dua-duanya. Oke, sudah terjawab pertanyaan itu. Terus siapa yang terlibat? Nah, kalau misalnya dalam asesmen akademiknya atau yang kognitifnya, yang terlibat pendidik, jelas kita terlibat di sana. Orang tua apakah bisa dilibatkan? Bisa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti melibatkan orang tua dalam asesmen ini. Terus psikolognya juga boleh kalau ada dan memungkinkan. Ya, ini biasanya memang sekolah-sekolah yang maju sudah punya sekolah sendiri. Sementara sekolah kami juga belum Bapak Ibu. Terus yang asesmen non kognitif atau yang non akademiknya, pendidik jelas, orang tua iya, psikolog iya, dan melibatkan selanjutnya misalnya terapis. Kenapa terapis? Misalnya terapis itu sudah, atau psikolog tahu misalnya kalau seperti ini anaknya, anggaplah contoh misalnya masuk kategori yang autis misalnya. Nah, kita kalau sebagai guru awam yang belum baca atau belum mempelajari kan tidak tahu ciri khasnya itu seperti apa, kecuali guru-guru yang memang bidangnya ini gitu ya Bapak Ibu ya, atau yang sudah mengikuti program guru inklusif seperti itu. Jadi terapis itu dibutuhkan juga di sana. Kita buat saja keterlibatan terapis juga kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kita buat lagi pertanyaan pemantiknya, kira-kira kapan asesmen yang akan dilaksanakan. Nah, seperti yang kita diskusikan di awal tadi Bapak Ibu. Oh iya ya, kita karena pengennya itu ini sudah mulai akhir semester, oh ya kita buat saja nanti di awal semester. Sekarang kita rancang, di awal semester kita sudah rancang nih. Jadi di awal semester kita sudah punya datanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus di manakah asesmen akan dilakukan? Kalau yang tentang berkaitan dengan akademik, mata pelajaran atau disebut dengan kognitif, itu memang biasanya dilakukan di sekolah, ya kan? Untuk melihat materi prasyaratnya, sejauh mana materi dikuasai, itu biasanya memang dilaksanakan di sekolah. Nah, lalu kalau untuk yang non akademik atau non kognitifnya itu seperti apa? Di sekolah bisa, ketika misalnya kita
buat untuk anak SMP atau SMA bisa diisi instrumennya dengan tertulis atau wawancara kepada si anak langsung gitu ya. Atau ada tambahan instrumennya, misalnya kita mau melakukan observasi di rumah atau wawancara kepada orang tuanya, itu silahkan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita punya kisi-kisinya yang sudah kita bicarakan di awal tadi, kita buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tujuan akhir nanti mengetahui apa yang ingin kita ambil datanya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus pertanyaan pemantik selanjutnya, apa bentuk instrumen yang akan digunakan? Ada tes dan non-tes, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tentang akademiknya bisa kita buat tes tertulis yang dibuat oleh pendidik. Apakah tes lainnya bisa? Ya bisa saja. Misalnya kita pengen wawancara langsung tentang akademik, tapi memang kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau yang dengan teknik wawancara kita bisa menggali lebih dalam tentang alur berpikir seseorang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus kalau yang non akademik atau non kognitif biasanya seperti apa? Bisa kita minta performance test atau unjuk kerja. Kalau misalnya nih kita buat tentang perkembangan motorik halus ya, seperti itu ya, mengambil benda-benda kecil ya, kalau tidak salah saya, bisa kita meminta anak langsung untuk mempraktekannya depan kita. Jadi bisa ini dilihat dengan performance test atau unjuk kerja. Jadi tergantung yang di awal tadi Bapak Ibu pengen buat apa, asesmennya untuk mengukur apa, untuk melihat apa. Jadi sampai pada akhirnya nanti bisa kita merancang tentang instrumen yang akan kita pakai. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini akan Bapak Ibu jawab. Setelah terjawab semuanya, maka jadilah sebuah instrumen yang utuh gitu ya, tentang penilaian atau asesmen yang akan mau kita buat tadi. Baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif, atau yang disebut dengan akademik maupun non akademik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebentar. Oke, ini Bapak Ibu. Nih misalnya, saya kurang tahu juga apakah ini CP-nya atau tidak. Kita misalkan saja. Edi itu merupakan peserta didik kelas 7. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, Edi menggunakan capaian pembelajaran fase D. Ya betul Bapak Ibu ya. Fase A tadi kelas 1 kelas 2, fase B tadi kelas 3 kelas 4, fase C kelas 5 kelas 6, fase D kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk SMP. Nah, jadi SMP itu memakai fase D. Kalau untuk kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu yang belum masih asing dalam istilah fase, dalam kurikulum merdeka itu menggunakan namanya fase Bapak Ibu. Dan target namanya capaian pembelajaran. Kalau dalam K13 namanya KIKD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, pada langkah ini pendidik melakukan identifikasi materi asesmen dengan menjawab 2 pertanyaan kunci. Kalau misalnya kita pengen melakukan asesmen diagnostik yang kognitif, artinya yang berkaitan dengan pelajaran gitu ya, berkaitan dengan pelajarannya. Kita pengen melakukan asesmennya. Yang pertama, kompetensi topik atau lingkup materi, perkembangan apa saja yang perlu dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini bisa kita mengambil dari CP-nya. CP-nya tujuannya pengen apa gitu. Misalnya nih, peserta didik mampu membaca isi cerita, melengkapi cerita, dan menceritakan pengalaman sederhana. Jadi kalau sudah belajar itu, dia akan mendapat ini. Yang pertama, membaca cerita pendek dengan lafal yang jelas, intonasinya tepat, volume suaranya pas. Nah, seperti itu. Apalagi melengkapi kalimat sesuai dengan cerita yang dibacakan. Terus apalagi menceritakan pengalaman dengan runut sistematis gitu ya. Itu tujuannya, itu capaian pembelajaran yang ingin dicapai anak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa yang belum dikuasai peserta didik sebelum mempelajari topik atau lingkup materi. Nah, ini yang kita diskusikan di awal tadi Bapak Ibu. Kalau capaiannya pengen seperti yang saya tampilkan, kira-kira prasyaratnya itu apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk orang bisa membaca, tentu dia harus mampu memproduksi bunyi-bunyi bahasa. Betul Bapak Ibu ya? Nah, itu yang perlu kita teskan kepada anak.
nantinya. Kenapa? Nanti kalau anak belum menguasai itu, bagaimana dia akan menyambung dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, begitu cara berpikirnya Pak Ibu. Terus, kompetensi apa yang perlu dikuasai lagi? Membaca kata dan kalimat yang sederhana. Bagaimana mungkin anak bisa misalnya melengkapi kalimat atau membuat cerita, sementara mereka belum bisa membaca kata dan kalimat yang bentuknya sangat sederhana sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran yang di atas, capaiannya yang ini, berarti selesaikan dulu pondasinya. Prasyaratnya itu apa? Nah, jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti dari asesmen diagnostik yang kognitifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya salah satu contoh. Jadi tidak ada yang baku. Intinya Bapak Ibu sudah punya gambaran kalau saya mau ngajar ini besok, syaratnya apa supaya anak bisa nyambung dan mengikuti dengan pelajaran saya. Nah, bahasa sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya tujuannya untuk apa, jenis asesmennya seperti apa, terus Bapak Ibu silahkan menyusun kisi-kisinya, kisi-kisi dan bentuk asesmennya. Kisi-kisi dan bentuk asesmen, kisi-kisi itu disusun sesederhana mungkin dan sesuai kondisi si anak. Ini seperti yang kita diskusikan tadi Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan fase anak, sesuaikan dengan umurnya. Jangan anak untuk kelas 1 bahasanya sudah terlalu tinggi seperti anak kuliahan, nanti tidak dimengerti oleh anak. Terus pendidik dapat memilih bentuk asesmen berupa tes dan non-tes. Ini apakah kita berikan berupa tes atau non-tes saja? Ya, tergantung situasinya seperti apa. Tergantung kalau misalnya materinya ciri khas materinya. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu pengen membuat asesmen diagnostik yang kognitif, tapi guru olahraga yang pengen melihat kompetensi si anak sudah pandai melakukan sesuatu gitu ya. Rasanya kurang tepat Bapak Ibu asesmennya dengan melakukan yang tes tertulis misalnya ya. Bisa saja dengan non-tes, dengan apa? Dengan unjuk kerja, anak melakukan sesuatu. Oh iya, dia sudah pandai melakukan gerakan ini. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dengan karakteristik mata pelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jika memilih menggunakan tes, dapat menggunakan tes berupa tertulis. Silahkan tertulis. Mau lisan juga silahkan. Atau unjuk kerja juga boleh. Terus banyak soal menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini sesuai dengan fase si anak, sesuaikan dengan tingkat. Terus apa lagi? Pendidik melakukan observasi terhadap peserta didik saat melakukan aktivitas atau praktik langsung. Jadi seperti ini boleh juga Bapak Ibu. Yang ini biasanya untuk melakukan konfirmasi ya, betul tidak yang makanya memang sebaiknya kalau untuk instrumen itu, kalau untuk validasinya enaknya itu ada 2 ya, terutama dalam hal melihat latar belakang orang tua. Kenapa bukan terkadang ada orang yang malu untuk kejujuran itu kalau untuk mengisi checklistnya. Kalau masih diragukan, Bapak Ibu silahkan melakukan observasi. Nah, seperti itu. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, peserta didik melakukan aktivitas individual berdasarkan instruksi yang diberikan pendidik. Artinya mereka memang mengisi berdasarkan memang pribadinya, bukan Bapak Ibu harus memastikan memang itu sesuai dengan kondisi dirinya, tidak terpengaruh dengan isian kawannya di sebelah. Kenapa? Karena kita memang itu dibutuhkan untuk membantu si anak gitu ya. Jadi jangan sampai anak terpengaruh dengan kawannya yang di sebelah dalam mengisi instrumen yang kita berikan tadi. Nah, itu maksudnya aktivitas individual tadi. Oke, lanjut. Oke, ini misalnya Bapak Ibu, si Edi tadi, kita lanjutkan tentang si Edi, tentang diagnosisnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah misalnya melakukan asesmen diagnostik yang kognitif tentang
capaian pembelajaran bahasa Indonesia tadi, yang bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu buat seperti ini, tidak perlu dengan angka, tapi Bapak Ibu punya daftar checklist yang bisa memetakan kemampuan EDI, gitu ya. Misalnya nih untuk kompetensi mengenal huruf, oh rupanya si EDI ya sudah bagus, sudah mampu tanpa bantuan lagi, udah bagus. Terus membaca suku kata yang berisi konsonan vokal juga bisa. Terus membaca kata dengan pola konsonan vokal, konsonan juga bagus gitu ya. Tapi sedikit terkendala ketika di mana membaca kalimat sederhana yang hanya terdiri dari 3 kata. Bisa ternyata si Edi itu bisa, tapi perlu didampingi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sih akan checklist saja. Oh, si Edi ini harus dibutuhkan kita juga nih, atau butuhkan kawannya nih juga. Terus membaca cerita sederhana. Nah, membaca cerita sederhana kan artinya kata-kata yang di sana itu paragraf sudah ya mungkin. Udah banyak gitu kata-katanya. Sementara si Edi dengan kalimat yang 3 kata saja, dia sudah kesusahan. Nah, jadi pemetaannya seperti itu ya. Oh, nih si Edi ini belum mampu nih yang seperti ini. Terus melengkapi kalimat juga kesulitan. Menjawab isi bacaan. Bagaimana dia bisa menjawab isi bacaan sementara membaca kalimat sederhana yang berisi 3 kata saja tidak mampu. Nah, seperti itu ya analoginya, berpikirnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah punya punya peta terhadap si Edi, terhadap seorang siswa, anggaplah saja namanya Edi tadi ya, seperti ini, berarti Bapak Ibu harus memang mempunyai strategi atau perlakuan khusus agar si Edi itu di bagian yang belum mampunya menjadi sudah mampu tanpa bantuan, atau paling tidak mampu dengan bantuan. Artinya dia harus bergerak dari level itu. Kenapa? Karena ada materi selanjutnya yang harus kita ajarkan gitu ya. Kalau dia tidak bisa sini, bagaimana mungkin Edi akan mampu belajar dengan materi yang selanjutnya gitu ya. Tidak akan nyambung gitu Bapak Ibu. Akan sistemik jadi. Kenapa? Karena sangat jauh sekali, kemampuan dasarnya tidak ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang lain dengan terdiagnosis dia tunagrahita, bahasa lainnya keterbelakangan mental ya kalau salah Bapak Ibu, silahkan dikoreksi nanti. Di fase A itu ya kalau tidak kelas 1 di kelas 2 SD, kelas 1 atau kelas 2 SD. Coba saja Bapak Ibu juga misalnya melakukan diagnosisnya seperti ini. Mengenal hurufnya sudah tahu, terus membaca suku kata konsonan vokal sudah bisa terbata-bata gitu ya, butuh bantuan lagi. Tetapi kalau pola bacaannya itu sudah konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan gitu sudah lumayan banyak, dia sudah langsung tidak mampu gitu Bapak Ibu. Terus juga membaca kalimat juga tidak mampu, tidak usah membaca sederhana 3 kata tidak mampu. Terus apalagi membaca cerita yang sederhana. Nah, ini memang butuh perlakuan khusus ya Bapak Ibu ya tentang anak-anak yang seperti ini. Ini manfaat dari asesmen diagnostik tadi, diagnostik dengan tesnya. Yang tadi berkaitan dengan kognitif dengan materi pelajarannya Bapak Ibu ya. Ini contoh dari aspek yang non kognitif atau non akademik atau yang tidak berkaitan dengan mata pelajarannya. Ini misalnya Melanie, namanya Melanie, berada di fase A. Artinya kalau fase A itu, maaf ini bukan di kelas 7 ya Pak Ibu ya. Melanie sudah mampu berjalan pada garis lurus, namun saat berjalan pada garis zigzag masih memerlukan bantuan pendidik memegang tangannya. Tadi kita sudah di awal terdiagnosis dia tunagrahita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita mau lihat aspek motoriknya. Ini Bapak Ibu yang di sekolah SLB ya mungkin sangat memahami yang ini. Saya hanya memberikan contohnya bagaimana asesmen diagnostik yang non kognitifnya. Terus juga kita lihat dalam tabelnya, dalam motorik kasar dan motorik halus.
Motorik kasar itu biasanya yang berupa menggunakan otot-otot ya, gerakannya besar-besar gerakannya gitu ya, berjalan lurus, berjalan zigzag. Lurus bisa, tapi zigzag dia harus dengan bantuan. Terus motorik halus, ini misalnya mengambil benda-benda kecil, menebalkan garis. Nah, rupanya kesulitan dalam menebalkan garis, nah seperti itu. Jadi ini salah satu asesmen diagnostik yang non-kognitif Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat contoh lainnya. Nah, selain yang tadi Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu juga bisa mengukur misalnya gaya belajar seseorang. Gaya belajar seseorang. Misalnya nih ada yang gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang lebih menonjolkan bidang visualnya, di mana anak lebih paham dengan apa yang mereka lihat. Jadi anak belajarnya itu suka melihat gitu ya, dominannya. Berarti anak ini boleh kita sebut atau kategorikan dengan anak dengan gaya belajar visual. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ya pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, kalau punya anak banyak yang visual, silakan membuat materi atau misalnya carta, gambar-gambar, tayangan lewat proyektor gitu ya, untuk menarik perhatian mereka dengan gaya yang belajar visual seperti itu. Ada juga gaya belajar yang auditory, gaya belajar yang menunjukkan fungsi pendengaran daripada visualnya. Dominannya itu pendengaran, lebih suka dengarkan ya. Mereka lebih paham jika sudah mendengar, entah itu mendengar bentuk ceramah ya, dia diam saja mendengarkan kita berbicara, itu lebih nyaman bagi dia. Berarti anak ini memang dominannya gaya belajar auditoris. Bukan berarti anak yang auditoris tidak menyukai melihat ya, tidak menyukai visual gitu. Terus juga ada gaya belajar yang kinestetis. Merupakan gaya belajar yang memanfaatkan gerak tubuh. Siswa dengan tipe ini sangat tidak beruntung jika besar dalam lingkungan yang tidak dapat memahami mereka. Jadi mungkin Bapak Ibu seperti ini. Halo? Oke, ini story-nya. Misalnya kita ada punya siswa yang kesulitan sekali berkonsentrasi, dia pintar, tapi misalnya kita mengajar hanya 10 atau 15 menit sudah duduknya tidak nyaman gitu ya, pengen geser ke sana kemari, ganggu kawannya. Nah, jadi kemungkinannya si anak adalah anak dengan gaya belajar yang kinestetis. Dia butuh kalau bahasanya physical touch ya. Memang harus bekerja, dia harus berjalan ke sana melihat sesuatu yang berbeda, ke sini lagi belajar lagi, bergerak dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang ini bisa juga kita petakan seperti apa. Kita ada mengambil beberapa referensi, salah satunya ini Bapak Ibu. Kita lihat. Maaf Pak Khaidir, mengingatkan untuk waktunya 15 menit lagi ya Pak. Oh, 15 menit lagi ya? Iya. Oke, saya izin agak cepat. Ini apa terlihat Ibu? Enggak ya? Rancangan Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, saya ulang share screen. Ini saya ambil dari punya Ibu Dina Marta, mungkin ibunya dari sini, saya izin mengambil karyanya. Karena ini memang membutuhkan ilmu ya dalam menyusun. Anak ini tergolong dalam gaya belajar seperti apa? Apa sudah terlihat Ibu ya? Terlihat Pak. Oke. Ini misalnya nih. Oke. Ini ada kuesioner yang akan kita berikan kepada si anak. Misalnya kita coba baca ya Bapak Ibu ya sama-sama ya. Pada waktu belajar untuk penilaian atau ulang harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, apakah Anda memilih A. Membaca catatan, membaca judul, subjudul, dan melihat diagram dan ilustrasi. Nah, kalau kita lihat dari optionnya ya, kata-katanya, yang A itu kan menonjolkan berarti penglihatan. Begitu ya Bapak Ibu ya, visualnya. Berarti yang A itu kalau anak memilih A, berarti mereka akan cenderung nanti ke visual. Seperti itu. B.
meminta seorang memberikan Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. Ini kan lebih cenderung apa ya? Mereka lebih enak mendengar ya. Nanti ngomong dong sama saya, nanti kita bahas tentang ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga, membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Dia akan bekerja. Seperti itu. Kita lihat lagi. Pertanyaan nomor 2. Yang A itu berhayal melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang dengarkan. Ketika misalnya disuruh kalau kamu dengar musik kira-kira apa? Ada yang berhayal, ada benda-benda seperti itu ya. Terus berdendang mengikuti alat musik, ikut nyanyi juga gitu ya. Yang C bergerak mengikuti musik, entah menggunakan kaki gitu ya atau angguk-angguk kepala. Nah, ini juga cenderung mengarah kepada yang 3 tadi. Betul Bapak Ibu ya, yang A lebih cenderung ke visual, yang B lebih cenderung ke auditori, yang C lebih cenderung kepada kinestetik. Nah, jadi ABC itu dibuat pola seperti itu kayaknya. Bagus kayaknya untuk melihat gaya belajar seseorang. Ada beberapa pertanyaan, kita lihat Bapak Ibu. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa? Sudah dibuatkan sama si pembuat kuesioner. Terima kasih. Kuesioner, terima kasih sekali. Nah, kesimpulannya apa? Apabila jawaban yang paling banyak A, maka kecenderungan gaya belajarnya itu visual. Seperti yang kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kalau option yang banyak dipilih oleh si anak itu A, maka gaya belajarnya itu visual. Anda akan mencapai prestasi belajar yang optimal apabila memanfaatkan kemampuan visual Anda. Jadi rekomendasinya seperti itu. Nah, bagi guru kalau memang punya seperti itu, anak-anaknya visual, jadi coba menggunakan media gitu ya Bapak Ibu ya. Anda dapat membuat sendiri peta konsep atau ringkasan atau materi perkuliahan untuk yang mahasiswanya ya. Nah, jadi bagi gurunya, sudut pandang guru berarti kita harus menghadirkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan si anak. Karena kita sudah tahu apa? Oh iya, yang ini nih anaknya ramenya di visual nih, yang di sini kinestetik, yang ini auditori. Nah, seperti itu. Atau guru yang cukup kreatif, berbagai macam bisa dihadirkan di dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apabila jawaban yang paling banyak B, maka gaya belajar si anak tadi itu adalah auditori. Oh iya ya, rupanya kelas saya banyak jawab yang B nih ya. Oh bukan, nih kelompok yang ini yang B nih, kelompok yang ini yang A. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Sampai apabila misalnya jawaban A dan B itu sama banyak. Berarti dia mempunyai gaya belajar yang visual dan auditori. Kita sudah melihat polanya ya, yang dibuat oleh si pembuat kuesioner luar biasa sekali. Yang A itu kalau banyak visual, kalau yang B itu auditori, kalau yang C itu kinestetik. Nah, apabila sama banyaknya berarti ya sama gitu ya. Kesimpulan dari kita berdasarkan kuesioner yang kita berikan tadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ketika kita coba melihat asesmen diagnostik yang dulu, sekarang, dan nanti ada 2 kelinci, ada cerita. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah nah ini, coba kita jawab bersama Bapak Ibu. Bolehkah melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi siswa baru, terutama bagi kawan-kawan Bapak Ibu yang di SD nih? Silahkan ditulis di kolom chat. Bolehkah kita Bapak Ibu melakukan tes baca, tulis, hitung untuk melakukan seleksi masuk siswa baru di sekolah dasar? Kira-kira menurut Ibu boleh atau tidak ya? Oke, boleh, tidak boleh, nggak boleh. Boleh. Bisa, jawabannya bisa. Jawabannya boleh, tidak boleh. Perhatikan konteks kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Konteksnya adalah seleksi siswa baru di SD. Artinya seperti ini, kalau dia tidak bisa baca, tulis, hitung, maka dia tidak boleh masuk di SD kita. Jadi konteksnya itu. Apakah boleh seperti itu? Sudah bisa, tidak boleh, ada yang boleh, ada yang nggak boleh.
Boleh untuk mengetahui kondisi awal, tidak boleh. Boleh. Oke, luar biasa Bapak Ibu jawabannya. Nah, kalau ini berkaitan tentang aturan, kita harus memakai dalil ya Bapak Ibu ya. Ini dalilnya Bapak Ibu, ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Terus apalagi Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Menerangkan tentang apa? Tentang bahwasanya sekolah tidak boleh melakukan tes ini untuk seleksi anak masuk SD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hanya saja di kita berkembangnya sekolah itu bagus gitu ya. Sekolah ini bagus nih sekolah ini. Kalau sekolah bagus, anak yang muridnya masuk sini harus pandai membaca. Itu bukan sekolah yang bagus. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sekolah yang bagus itu dengan input yang biasa-biasa saja, mampu menghasilkan peserta didik yang luar biasa, itu baru yang bagus. Jadi Bapak Ibu kalau punya sekolah atau sekolahnya yang masih melakukan tes, itu hentikan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lagi SD melakukan seleksi anak yang masuk ingin ke sekolahnya, boleh masuk kalau sudah bisa calistung. Itu sudah melanggar aturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah melanggar hak asasi manusia ya. Manusia yang pengen belajar, mengenyam pendidikan terhalangi oleh seleksi tadi. Seperti itu. Yang bagi mengatakan boleh mungkin maksudnya adalah bukan untuk seleksi siswa. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi hubungannya dengan asesmen diagnostik. Ya luar biasa. Saya pikir mungkin maksud Bapak Ibu tadi itu. Kalau tujuannya untuk melakukan asesmen diagnostik yang kognitif, silahkan lakukan itu. Tapi bukan untuk menerima atau menolak anak masuk sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk orang tua yang tahu aturan, ketika anaknya ditolak oleh yang ini, sekolahnya bisa kena ini ya, ganjaran ya dari pemerintah ya. Jadi tidak boleh. Memang yang ini memang sudah, saya pribadi pun saya terapkan ini Bapak Ibu. Untuk anak saya maksudnya. Anak saya waktu masuk SD di TK, kami sepakat sama istri tidak mengajarkan anak membaca. Tapi alhamdulillah anaknya bisa baca sendiri gitu ya. Tidak ikutkan les. Kenapa? Karena pemahaman kami memang di PAUD, di TK, pendidikan anak usia dini itu waktunya anak bermain. Puaskan dulu bermainnya. Biarkan dia kenyang dengan masa kanak-kanaknya ya, tidak perlu dicikokin dengan harus pandai membaca, menulis dan berhitung. Akan ada deh masanya seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Sedikit lagi. Saya kembali ke sini lagi. Alur berpikirnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu punya asesmen diagnostik, ada bentuk yang kognitif, ada non kognitifnya. Tujuannya ada beberapa macam ya. Untuk di modul kalau untuk kurikulum merdeka, atau masukkan dalam RPP untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang sekolahnya masih kurikulum K13. Terus ini pada bagian yang ketiga, tujuannya ada program anak yang kebutuhan khusus. Ini nanti mungkin bisa kita minta sama-sama diskusi untuk Bapak Ibu yang sudah memang berkecimpung di dunia ini, berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjut ya. Ketika kita sudah punya diagnosisnya, kita mampu melihat anak ya, atau oh ya anaknya tergolong ini kayaknya nih, nah, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sedikit lagi. Anak dengan kebutuhan khusus. Jadi setelah melakukan asesmen tidak punya psikolog atau punya guru BK, memang terbatas ya kemampuan kita. Tapi minimal kita sudah punya gambaran besar si anak gitu loh Bapak Ibu ya. Oh ya nih si anak nih perlu bantuan lebih deh yang ini. Kenapa? Karena secara kemampuannya terukur kayaknya di bawah kawan-kawannya. Nah seperti itu. Jadi anak berkebutuhan khusus dilihat dari penyebabnya secara teoritis ini Bapak Ibu ya. Ada dari eksternal dan internal. Kalau misalnya eksternal itu sifatnya temporer, artinya bisa saja disembuhkan. Ya begitu ya kata para ahli. Anak yang berkebutuhan khusus
Kalau penyebabnya itu dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam dirinya, itu sifat dari kebutuhan khususnya itu temporer, suatu saat bisa akan hilang, katanya seperti itu. Kita lihat, apa penyebab dari eksternal, misalnya dalam kondisi geografis. Contohnya apa? Misalnya anak yang tinggal di pedalaman, suku pedalaman misalnya, tiba-tiba pengen sekolah, akan berbeda pada anak yang memang dalam peradaban yang lebih maju, seperti itu ya. Atau misalnya dalam tinggal di pulau yang terluar, aksesnya sulit, susah gitu ya. Jadi mereka akan butuh penyesuaian. Jadi mereka juga kategorinya bisa kita kategorikan dalam kebutuhan khusus yang disebabkan oleh eksternal, yang disebabkan oleh kondisi geografis tadi, seperti itu ya. Atau misalnya kondisi eksternal disebabkan oleh karena sosial ekonomi. Misalnya, mohon maaf, misalnya untuk anak-anak pemulung ya gitu ya. Saya mohon maaf ini. Biasanya mereka kan memang orang tuanya pemulung, tinggalnya di sekitar TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir, lingkungannya juga seperti itu, dan di sisa waktu belajarnya mereka habiskan untuk memulung. Maka mereka ini boleh kita kategorikan ketika misalnya kalau belajarnya kurang gitu ya, kita kategorikan dalam anak kebutuhan khusus. Tapi kalau dia baik-baik saja ya tidak usah, jangan dikategorikan sebagai kategori kebutuhan khusus. Atau misalnya lingkungan seperti yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya, lingkungannya seperti apa gitu ya. Atau misalnya lingkungannya ada bekas kena bencana alam atau konflik ya, konflik bisa saja. Terus kita lihat lagi dalam internal misalnya, nah ini kondisi disabilitas. Anak-anak memang yang karena kondisi fisiknya misalnya kurang, anak yang dengan pendengaran sulit mendengar gitu ya. Ini biasanya memang sifatnya permanen, walaupun misalnya bisa dibantu dengan alat bantu dengar gitu ya, tapi tetap juga masih butuh bantuan seperti itu. Atau memang matanya yang tidak awas lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau tentang yang sangat sulit itu tentang intelijensi. Mohon maaf, ini terkadang kepada anak-anak yang autis atau yang Down syndrome gitu ya, ini sangat sulit lagi menurut Pak ahli untuk, atau bahkan ada yang bisa menyatakan sifatnya permanen, tapi akan ada perubahan yang signifikan untuk anak yang autis atau Down syndrome tadi, yang ketika anaknya diberi terapi atau beri pelatihan khusus, akan berbeda terhadap anak yang tidak diberi terapi gitu ya, seperti itu. Tapi untuk kesembuhannya katanya memang cukup sulit sekali. Nah, ini beberapa macam anak-anak dengan atau peserta didik yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya. Ini bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti beberapa pelatihan inklusif pasti sudah sangat paham sekali tentang ini. Dan instrumen-instrumennya juga saya coba melihat kawan, karena di sekolah kami ada satu orang guru BK kami, alhamdulillah sekarang masih masa pelatihan yang tahap 2 ya, tidak salah, ada beberapa tahap. Nah, ini yang kebutaan misalnya ya Bapak Ibu ya. Untuk kebutaan itu ada yang menyeluruh, ada yang sebagian. Ada yang memang menyeluruh blind ya, atau low vision 20/200. Itu artinya kalau angka 20/200 ketika diukur, artinya orang normal bisa melihat dengan jelas dalam jarak 200 kaki, satuannya kaki ya Bapak Ibu, feet gitu ya. Tapi dia untuk bisa melihat itu dengan jarak yang harus lebih dekat dari 20 kaki. Nah, seperti itu. Baru terlihat sama dia. Berarti ini sudah kena penglihatannya, seperti itu. Atau yang low vision. Orang bisa melihat dalam 70 kaki, jaraknya jelas terlihat. Sementara anak kita itu dengan 20 kaki baru bisa melihat. Seperti itu. Berarti dia mengalami gangguan juga. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus peka terhadap yang seperti ini. Nah, karakteristik atau ciri-cirinya seperti ini. Seperti apa? Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Sulit melihatnya ya. Sering meraba, tersandung pada waktu berjalan, sering gosok-gosokkan mata. Yang bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau yang sekolah dengan dengan siswanya yang bagus-bagus, enak gitu ya, dengan orang tua yang care, pendidikan yang bagus, enak Bapak Ibu, terdeteksi dari awal. Coba Bapak Ibu mungkin boleh nanti komentar atau tulis di chat.
ada di bagian lingkungan atau daerah tertentu yang memang terkadang orang tuanya tidak tahu anaknya itu berkebutuhan khusus, matanya tidak begitu awas melihat atau pendengarannya juga tidak begitu ya. Terkadang memang kepeduliannya memang sebatas itulah. Dari orang tuanya pun tidak memahami itu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita guru inilah yang harus memberikan perhatian lebih di sekolah. Kita yang harus lebih memahami anak murid kita, dan komunikasi kita terhadap orang tua itu juga bagus gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Bola matanya keruh gitu, bersisik, kering, sering memiringkan atau mencondongkan gerakan kepala. Nah, coba perhatikan lagi Bapak Ibu, murid-muridnya di kelas. Selama ini mungkin kita tidak memperhatikan yang ini. Coba perhatikan lagi apakah ada yang misalnya akan mengeringkan dahinya atau menyipitkan matanya, mungkin seperti itu ya. Bisa jadi mereka berkebutuhan khusus dengan low vision, masih bisa melihat tapi sangat tidak jelas, seperti itu. Oke, saya cepatkan saja. Yang pendengaran juga ada, ya, pendengaran yang kurang mendengar, kehilangan pendengaran dari 90 desibel ya, ini satuan. Jadi mungkin bukan, terkadang kita salah paham anak yang cuek gitu ya. Bukannya cuek, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah anak yang memang terdapat gangguan pendengaran. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, hambatan intelektual. Jadi hambatan intelektual atau tunagrahita, mereka yang memiliki dua hal intelektual nyata di bawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan menyesuaikan diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang dibutuhkan guru yang luar biasa sabar dan guru yang ingin belajar. Seperti itu ya, guru yang ingin belajar bagaimana mendidik anak yang seperti ini. Nanti boleh komentar Bapak Ibu yang sudah sering akrab dengan yang ini ya. Kebetulan memang saya tidak pernah jumpa dengan anak yang seperti ini di sekolah kami. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, tunagrahita juga ada, ciri-cirinya seperti apa? IQ-nya di bawah 70, penampilan fisiknya kurang seimbang, tidak dapat mengurus diri. Nah, yang di bawah itu ya, sering keluar cairan dari mulutnya atau ngiler, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lebih peka terhadap anak-anak kita yang seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang hambatan gerak ini kalau misalnya gerak fisik yang tidak melibatkan sistem saraf atau otak, mungkin masih bisa ya diajak untuk belajar ya. Jadi ada hambatan gerak karena mereka memiliki kelainan neuromuskular ya. Neuro itu lebih ke sarafnya, muskular itu lebih kepada otot-ototnya gitu ya. Dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan termasuk dalam cerebral palsy. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekolah diminta memang sekarang dikenal dengan istilah sekolah inklusif ya. Artinya memang diharapkan sekolah itu mampu menyediakan pendidikan bagi anak didik kita yang mempunyai kekurangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Memang tidak semua sekolah siap dengan ini. Nah, apa hubungannya dengan asesmen tadi ya? Ketika kita punya asesmen diagnostik yang non kognitif, kita punya data, oh si anak ini yang kayak gini nih. Kita harus butuh pembelajaran atau butuh guru-guru, atau kita sebagai guru punya kesadaran untuk belajar lagi bagaimana menghadapi anak yang seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsinya ketika melakukan asesmen diagnostik tadi itu banyak sekali. Oke, kita lanjutkan saja. Ada anak yang kesulitan mempunyai hambatan komunikasi dan sosial, dan seperti itu. Ada hambatan emosi dan sosial. Oke, yang ini ya, emosi dan sosial itu tunalaras, tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman dan guru, bertingkah laku berperasaan tidak pada tempatnya, sering membangkang dan mudah terbakar emosinya. Ya, ada Bapak Ibu ya, yang mungkin bahkan sanggup dengan mata menantang terhadap gurunya. Meskipun kita tidak berlaku kasar gitu ya. Bisa seperti ini. Ada beberapa anak yang ternyata itu adalah anak dengan kebutuhan khusus rupanya Bapak Ibu.
yang tindakannya agresif. Nah seperti itu ada, apakah ada? Ya ada. Jadi pengaruhnya itu banyak ya Bapak Ibu, ada katanya. Tapi kalau yang seperti ini lebih cenderung kepada pengaruh lingkungan menurut para ahli, lingkungan atau tempat dia dibesarkan, seperti itu. Nah, kesulitan belajar ada disleksia, ada disgrafia. Kalau ini pernah saya jumpa Bapak Ibu, tapi tidak murid, tapi kawan satu kos saya ngekos di sini Bapak Ibu, yang sudah berumur 22 tahun, sudah bekerja sebagai operator alat berat, tapi tidak bisa membaca. Memang untuk melihat tulisan itu kayaknya katanya memang teracak-acak. Nanti boleh juga bantuan Bapak Ibu yang memahami ini. Saya ajarkan kawan saya itu membaca, tapi tidak bisa juga. Misalnya sederhana saja, misalnya buku. Dia tahu ini huruf B, ini huruf U, ini huruf K, ini huruf U. B dengan U membaca bu, mereka tidak bisa menyambungkannya. Jadi saya menjumpai yang itu, rupanya memang ada kesulitan itu Bapak Ibu. Kesulitan untuk membaca ada ternyata. Nanti silakan dikomentari Bapak Ibu. Nah itu sangat penting sekali kita memang mengenali anak secara komprehensif dengan cara asesmen diagnostik yang kognitif maupun asesmen yang non kognitif. Nah ternyata Bapak Ibu tidak hanya yang kekurangan, ternyata anak yang punya kemampuan jauh di atas rata-rata itu anak kebutuhan khusus juga. Saya pun juga baru ngeh akhir-akhir ini. Ternyata anak yang cerdas istimewa dengan bakat istimewa juga itu butuh perlakuan khusus juga rupanya. Menunjukkan prestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman seusianya dan dalam bidang akademik maupun non akademik, sehingga membutuhkan penyesuaian lain. Nah, saya pernah Bapak Ibu mengajar anak sepertinya, kalau saya sadarnya baru sekarang juga. Kenapa? Ketika kita mengajar dia sangat menghantuk sekali, tidak begitu excited gitu. Tapi ketika kita tanya mampu. Bahkan saya kesulitan menegurnya ketika dia datang terlambat, baru bangun tidur. Saya ingat sekali, dulu di sekolah saya yang lama, baru terbangun gitu, baru kucuk-kucuk mata gitu, tapi dia masih menyimpan rasa hormat. Cuman kayaknya memang tidak tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Kenapa? Karena cerdas istimewa dan bakat istimewa. Sebentar saja dia memperhatikan, dia sudah mampu hal itu gitu. Artinya memang kita yang harus merancang pembelajaran khusus untuk dia. Capaian pembelajaran yang standar sudah diselesaikannya. Artinya kita akan memberikan pelajaran yang lebih menantang, mungkin seperti itu bahasanya ya. Atau soal-soal yang menurut dia baru dia merasa excited, seperti itu. Nah jadi ini memang ilmu baru juga, sadarnya saya baru sekarang. Anak yang saya ajarkan sudah pernah sekitar tahun 2012 atau 2013 kemarin. Mohon maaf Pak Khaidi Rahman untuk waktunya. Oke. Terbatas Pak ya. Mungkin Oke, diskusi. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja. Jadi alur berpikirnya seperti ini terkait peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Hubungannya dengan asesmen diagnostik tadi, yang ketika sudah melakukan asesmen diagnostik, barulah oh iya rupanya si anak tadi rupanya berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan khusus sendiri kan terbagi berbagai macam. Artinya memang kita guru luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jika ada salah ungkapkan, silakan Bapak Ibu nanti kita bahas dalam diskusi. Mungkin itu saja, Ibu, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Haider sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Tadi ada berbagai ilmu baru yang mungkin Bapak Ibu dapatkan selama materi berlangsung. Oke, sebelum kita sesi tanya jawab, saya ingin cek semangat dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Jadi kita bisa jargon lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita jargon lagi, kita bangkitkan semangat lagi.